warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat berjumpa lagi saudaraku. Masih dalam suasana Lebaran atau Idul Fitri. Izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima semua rangkaian ibadah kita selama Ramadan. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah kesucian dan termasuk orang-orang yang meraih kemenangan dengan puasa Ramadan kita. Cuman yang perlu kita bahas di sini, tolak ukur kemenangan itu apa gitu loh. Itu yang perlu kita kaji. Bahwa orang dikatakan menang, dikatakan sukses, dikatakan beruntung itu kalau bagaimana? Nah ini. Untuk mendapatkan jawaban, mari kita perhatikan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Sesungguhnya hanyalah balasan untukmu itu akan disempurnakan pada hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang meraih kemenangan. Sesungguhnya tidak lain kehidupan di dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Mari kita pelajari pesan yang terkandung dalam ayat itu. Yang pertama, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Artinya, kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang kekal atau abadi. Semua pasti akan berakhir. Semua pasti akan binasa. Semua pasti akan sirna. Karena semua yang di dunia ini sifatnya fana. Ini untuk mengingatkan kita agar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia ini. Dunia ini hanya sebatas tempat persinggahan sementara, ibarat seorang musafir yang sedang beristirahat sejenak dari sebuah perjalanan yang panjang. Atau dunia ini adalah ladang tempat kita bertanam, yang hasilnya adalah sebagai tabungan masa depan kita. Yang kedua, bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan, tapi kematian adalah transisi dari kehidupan di dunia untuk memasuki babak kehidupan baru di akhirat nanti. Pada hari kiamat itulah semua amal kita, entah baik, entah buruk, akan dibalas dengan sempurna oleh Allah. Pada hari kiamat itulah keadilan akan ditegakkan dengan sebenar-benarnya.
Mengapa harus ada akhirat? Saudaraku rahimakumullah. Adanya hari akhirat, adanya hari perhitungan, adanya hari pembalasan amal adalah sebagai keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini yang namanya keadilan sejati tidaklah kita temukan. Keadilan di dunia adalah semu. Betapa banyak orang yang benar harus dipersalahkan, harus mendekam dalam penjara. Sebaliknya, orang yang salah, orang yang jahat, bebas berkeliaran. Betapa banyak orang yang dizalimi di dunia ini, dan dia tidak bisa menuntut keadilan, karena dia orang yang lemah. Dan betapa banyak di dunia ini orang yang berlaku sewenang-wenang dan zalim dengan kekuasaan yang dimilikinya, atau dengan harta yang dipunyainya, atau dengan pengaruh yang dimilikinya. Sebagai wujud keadilan Allah atas semua perbuatan manusia, maka balasan itu akan disempurnakan pada hari kiamat dengan seadil-adilnya. Yang ketiga, hakikat kemenangan yang sejati, hakikat kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika seseorang itu pada hari kiamat dijauhkan atau dibebaskan dari azab siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kemalangan yang melebihi kemalangan dari orang-orang yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Dan sebaliknya, tidak ada satu keberuntungan, kemenangan, kejayaan melebihi dari keberuntungan orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena ketika orang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, khalidina fiha, penderitaan itu selama-lamanya. Demikian juga ketika orang dimasukkan dalam surganya Allah, juga khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Sementara satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun di dunia. Maka kalau hanya sebatas kesuksesan, keberhasilan itu diukur dari keberhasilan di dunia, semu. Maka dari itu, di akhir ayat Allah tutup dengan kalimat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada nilainya kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Karena senikmat-nikmatnya di dunia ini, sejaya-jayanya orang di dunia ini, sebahagia-bahagianya orang di dunia ini, itu hanyalah sebatas umurnya di dunia yang tidak seberapa lama. Yang itu kalau dikonversikan ke dalam kehidupan di akhirat, nilainya hanya 1, sekian jam. Mata'ul ghurur, maka menipu. Kesenangan itu sifatnya semu. Mata'ul qalil, kesenangan yang sangat sedikit. Sebaliknya juga, kalau misalnya ada orang di dunia yang kebetulan hidupnya kurang beruntung, atau berbagai penderitaan menerpa dirinya, itu pun juga hanya sebatas akan dialami selama dia hidup di dunia. Kalau dia
sekalipun waktu di dunia dia menderita, tetapi dalam hidupnya menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, menjadi orang yang bertakwa, maka penderitaan itu akan berakhir dan berganti dengan kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti, karena dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari intisari ayat tadi bisa kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya ukuran kesuksesan, ukuran kemenangan, ukuran keberuntungan seseorang yang sejati bukan dilihat dari sejauh mana kesuksesan karirnya di dunia, tingginya jabatan yang diduduki, harta yang dimiliki. Bukan itu semua. Karena semuanya itu hanya sebentar saja dan semua akan ditinggalkan. Akan tetapi orang yang meraih kesuksesan yang sebenarnya, orang yang meraih kemenangan yang sejati, apabila ketika di akhirat nanti, karena iman dan amal solehnya, ketakwaannya ketika di dunia, dia diselamatkan, dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan segala kenikmatan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meraih kemenangan yang sesungguhnya. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.